Shalom, perkenalkan nama saya Miranti Dominika Deona. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang pada program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Materi yang akan kita bahas pada video ini adalah metode penelitian ilmiah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan video ini ya. Metode penelitian ilmiah. Di dalam metode penelitian ilmiah terdapat beberapa jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ilmiah secara umum. Yang pertama, penelitian eksploratif, yang kedua penelitian eksplanatori, yang ketiga penelitian deskriptif. Yang pertama kita akan bahas tentang penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian, yang belum diketahui, dipahami atau belum dikenali dengan baik. Tujuan penelitian eksploratif adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal oleh masyarakat luas. Contoh dari penelitian eksploratif ini adalah penggunaan gadget di kalangan anak usia dini. Yang kedua, penelitian penjelajah atau penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah jenis penelitian yang merupakan pilar dari jenis penelitian lainnya. Sebelum memulai penelitian, untuk penelitian berikutnya kita harus melakukan penelitian penjelasan terlebih dahulu, karena tanpa penelitian penjelasan tidak akan lengkap dan tidak akan efisien. Penelitian ini memiliki sifat menerangkan atau riset, akan dilakukan apabila pengetahuan tentang masalah yang diteliti cukup. Artinya bahwa sudah ada kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya yang menguji berbagai hipotesa, sehingga terkumpul banyak hipotesa-hipotesa dari hasil pengujian sebelumnya. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Contohnya, jumlah kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, akseptor KB, banyaknya film yang diputar, dan lain-lain. Yang berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan. Ada beberapa jenis pengambilan data. Yang pertama observasi, yang kedua tes psikologi, yang ketiga pemberian angket, yang keempat catatan dokumentasi, yang kelima catatan anekdot, catatan dokumentasi, dan wawancara. Jenis pengambilan data yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden dengan cara wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi dalam situasi atau kondisi. Teknik pengumpulan data berikutnya adalah tes psikologi. Tes psikologi ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dalam metode ini, tes menjadi sebuah instrumen yang akan diberikan kepada subjek peneliti atau target penelitian. Tes tersebut akan berupa pertanyaan ataupun perintah yang harus dijalankan oleh subjek tersebut. Hasil atau jawaban dari subjek penelitian kemudian akan dirinci oleh peneliti untuk diambil sebagai kesimpulan dari data yang didapat. Sebenarnya metode ini sudah sangat familiar dan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data yang lebih spesifik. Tes psikologi ini biasanya juga dilakukan pada
anak usia prasekolah. Contohnya pada anak PAUD yang mau masuk ke jenjang SD. Biasanya jika umur mereka belum mencukupi untuk masuk ke jenjang SD, dilakukan tes psikologi untuk mendapatkan rekomendasi dari psikolog agar anak ini boleh layak atau tidak masuk ke jenjang berikutnya. Teknik pengumpulan data yang berikutnya lagi adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah suatu alat untuk mengumpulkan data tingkah laku yang di luar kebiasaan subjek penelitian, atau catatan yang menulis peristiwa yang terjadi seketika di luar kebiasaannya. Misalnya saat subjek penelitian tersebut melihat temannya bersedih, kemudian meresponnya dengan cara menghibur teman yang sedang bersedih. Itu adalah salah satu menjadi catatan bagi peneliti. Jenis-jenis penelitian berikutnya adalah jenis-jenis penelitian studi kasus, studi etnografi, studi korelasional, penelitian eksperimen, dan penelitian cross-sectional. Yang pertama adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah riset yang mendalam dan terperinci tentang seseorang atau sekelompok kecil individu dengan bersifat kualitatif, lantaran menghasilkan deskriptif naratif tentang perilaku maupun pengalaman yang ditemukan oleh si peneliti. Contohnya, penelitian dari studi kasus adalah pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku anak. Dari situ, si peneliti bisa melihat pengaruh dari perceraian orang tua terhadap tingkah laku anak tersebut bagaimana. Yang berikutnya adalah penelitian etnografi. Studi etnografi atau penelitian etnografi didasari pada pengalaman pribadi dan cenderung mengarah ke usaha deskriptif bukan analisis. Metode penelitian yang satu ini bisa berlangsung secara multidisipliner, artinya melibatkan beberapa poin penting, mulai dari studi terhadap budaya, bahasa, serta melibatkan metode histori, wawancara, sekaligus observasi. Contoh penelitian etnografi adalah peningkatan motorik kasar melalui permainan tradisional engkleng pada anak usia dini. Berikutnya adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah jenis penelitian non-eksperimental yang senantiasa dilakukan dengan mengukur dua variabel dan menilai hubungan statistik, yaitu korelasi di mana di antara kedua variabel tersebut dengan sedikit atau tidak ada upaya untuk mengendalikan variabel asing atau variabel externals. Contoh dari penelitian ini adalah hubungan antara kelekatan orang tua dan anak terhadap kecerdasan moral anak. Yang berikut penelitian eksperimen. Hakikat penelitian eksperimen atau eksperimen research adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perlakuan yang timbul sebagai akibat dari perlakuan tersebut. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Contohnya, pemberian permainan kartu huruf kepada anak untuk anak dapat belajar membaca. Dari penelitian ini kita bisa mengetahui apakah ada perkembangan atau tidak dari perlakuan tersebut. Yang berikutnya adalah penelitian cross-sectional. Penelitian cross-sectional adalah penelitian yang pada saat melakukan desain penghimpunan data dilaksanakan pada suatu waktu. Bisa dilihat dari kejadian yang sedang diteliti, maka penghimpunan data dilaksanakan dalam satu waktu.
Cross-seksional memiliki fungsi atau kegunaan untuk menjabarkan status kejadian atau keterkaitan kejadian dalam satu waktu. Contohnya, dampak anak mencuci tangan terhadap kesehatan anak. Jadi anak diajarkan untuk belajar mencuci tangan dan itu akan berguna pada suatu waktu. Dalam melakukan penelitian, perlu diperhatikan langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Melakukan penelitian ilmiah itu membutuhkan ketekunan, kesabaran, kecepatan, ketepatan, dan keahlian khusus. Proses melakukan penelitian ilmiah terdiri dari langkah-langkah yang juga menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah. Ada beberapa langkah-langkah dalam penelitian ilmiah yang akan kita bahas sebagai berikut. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi awal. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional dari variabel. Yang kelima, tentukan desain atau desain penelitian. Yang keenam, tentukan subjek penelitian. Yang ketujuh, melakukan penelitian. Yang kedelapan, melakukan analisis data. Yang kesembilan, merumuskan hasil penelitian dan diskusi. Yang kesepuluh, menyusun laporan penelitian dan diseminasi. Demikian video presentasi dari saya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika suka dengan video ini, silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.